Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita bersama Aswida. Untuk hari ini kita topik tentang apa ya, Bu? Yang akan disampaikan sama Bu? Aku habis home visit. Aku habis home visit karena ada salah satu handai taulan ya, ada sahabat kita. Kebetulan juga sudah lanjut usia. Tiba-tiba mengeluh gitu ya. Wit, aku punggungnya sakit gitu. Kalau aku balik susah gitu. Jadi karena kasusnya pasti aku nggak kepengen dia punya luka gitu ya. Jadi kaget juga gitu. Makanya terus oke, kita datang ke sana terus lihat gitu. Jadi sebetulnya kasus-kasus seperti ini harusnya nggak terjadi gitu loh maksudku. Kasus ini masih terjadi tuh sebetulnya satu yang yang bikin deg-degan. Oke. Maunya sih masuk di serial pressure injury ini gitu. Jadi kasus-kasus yang ditemui ini adalah kasus pressure injury Mas Arifin. Kalau selama ini kalau mungkin Mas Arifin kenal tentang pressure injury, mesti ketemunya tuh yang udah luka ya. Iya. Yang udah kebuka gitu ya. Iya. Kayak gini nih mesti ya. Ya. Terkadang lebih parah. Iya. Oke, kasusnya udah kebuka begini mesti selalu begitu ya. Terus udah gitu jelas penyembuhannya lama banget nih, butuh waktu gitu ya. Butuh waktu agak lama. Jadi memang harus hati-hati gitu ya. Jadi memang kasus-kasus pressure injury itu dimulainya justru dari warna seperti ini. Cuman kemerahan aja. Tapi rasanya udah nggak karu-karuan sakit. Mestinya kita harus menyadari bahwa pasien-pasien atau handai taulan ya, saudara-saudara kita yang dia sedang terbaring, itu dia kalau dia nggak bisa bolak-balik kiri kanan, itu dia beresiko untuk terjadinya pressure injury. Jangan sampai kita biarkan terus pasien udah ngeluh biasanya nyeri, tapi kita nggak aware harus diapain. Pas kita cek, enggak cuma merah gini doang gitu kan. Pikirnya gitu, cuman merah aja. Oke, berarti Mestinya itu harus bisa dicegah. Iya, jadi edukasi untuk prevention pressure injury itu kadang-kadang eyel-eyelan. Nanti masuk di rumah sakit udah terjadi luka, terus bilangnya gini, itu terjadinya nggak di rumah sakit, itu udah terjadinya itu pas lagi di rumah gitu. Nanti pas pasiennya udah pulang ke rumah bilang itu terjadinya di rumah sakit gitu. Jadi kalau gitu pertanyaannya adalah salahnya siapa gitu. Harusnya memang edukasi tentang kejadian terjadinya pressure injury itu mestinya harus diatasi. Tuh. Oke. Jadi kalau kayak gini, jangan sampai terjadi luka sebesar itu. Kalau terjadi luka sebesar itu, pusing kita. Simple. Ya. Kasih offloading. Ya, kasih offloading. Nah, offloading ini dikenal dengan judul yang di atas tadi itu. Offloadingnya saya gunakan pakai hidrokoloid. Ya, pakai hidrokoloid. Jadi offloadingnya ini dikenal dengan nama prophylactic dressing. Satu lagi nih, nah kita taruh foam di tempat tulang yang menonjol. Tujuannya apa? Kalau pasien pas tidak baring, pas bergeser, itu tidak terjadi kemerahan atau lecet. Oke. Ya, simpel kan? Sangat simpel, Bu ya, karena ini apa namanya, Bu ya, yang membantu offloadingnya itu apa, Bu? Mungkin bisa sharing gitu. Ya, jadi dressing yang digunakan ini kita pakai foam. Polyurethane film. Polyurethane foam. Kalau film yang tipis ya. Jadi ada dua tuh, ada transparan film, ada foam. Nah, kita pilih yang foam. Kalau yang transparan film kan terlalu tipis. Nah, ini yang foam. Yang ini yang hidrokoloid. Oke? Tadi kan ada kemerahan tuh. Nah, kita bantu tuh. Kulitnya kita tambahin. Oke? Udah stadium 1 tadi ya. Ya, kita tambahin kulitnya. Terus kemudian di tulang yang menonjolnya kita kasih foam. Mau ngapain dikasih foam? Supaya dia ada bantalan, ada membel dia. Jadi tulang menonjol tuh, di situ kan dialiri oleh sirkulasi, ada perdarahan di situ ya. Kalau dia dibiarkan dalam waktu yang lama di alas yang cukup
Ya boleh lah cukup keras gitu ya. Kayak tempat tidur itu kan sebetulnya bisa dibilang juga nggak terlalu lembut juga ya. Nah, terus dibiarkan lama misalnya 4 sampai 6 jam gitu tidak bergerak, nah itu bisa menimbulkan tadi kemerahan tadi. Kita berpikirnya nggak apa-apa, orang pasiennya diem aja gitu. Karena biasanya pasien-pasien yang dengan masalah-masalah di tumpuan ya, di kaki, tidak bisa bergerak dan lain sebagainya, itu memang dia sulit untuk miring kiri, miring kanan. Dan caranya kita harus melakukan prevention tadi. Kita udah deteksi dia ada resiko kemungkinan terjadinya dekubitus. Bisa lukanya sebesar tadi tuh yang di awal. Jadi supaya tidak terjadi seperti itu bagaimana? Kita cegah. Dengan apa? Dengan balutan juga. Namanya prophylactic dressing. Balutan yang digunakan adalah foam ya, polyurethane foam. Gitu, Mas. Nah, Ya, termasuk berarti nih memang kayak di kaki nih. banyak ya Bu ya kasus. Iya. Oh, ya. Pada pasien-pasien lansia tuh ya, sering tuh yang mereka nggak bisa bergerak gitu ya, lupa bergerak dan lain sebagainya. Ini contohnya di daerah tumit gini ya, itu kan sering terlupa tuh, sering terlupa. Daripada nanti ada luka kan lebih parah lagi, udah tempelin aja gitu ya. Kita tempelin di situ. Nah ini salah satu contohnya itu ada Opticell ya. Opticell itu juga dari foam. Oke ya, Opticell itu foam, itu bisa digunakan. Ini kebetulan kita pakai Opticell di sini ya. Jadi apa namanya kuat dia nantinya supaya tidak terjadi gesek-gesek. Apalagi lagi diangkat gitu kan, diangkat ditarik gitu. Tumitnya kena kegesek kena kain gitu, lecet karena kulitnya halus. Nah kita pakai seperti ini supaya nggak lecet. Jadi foam dengan berbagai macam merek boleh. Ini kebetulan yang kita gunakan adalah Opticell. Kita bentuk sedemikian rupa, kan segi 4 tuh ya, Mas Arifin ya. Potong pinggir kanan, kiri, ya, tengah. Kita bikin gitu, terus kemudian kita tempelkan di tumit. Kita tempelkan di tumit, jadi kayak penyangga gitu ya, kayak penyangga seperti itu. Terus kemudian kita plester. Paling pertanyaannya gini, terus dibukanya kapan gitu ya? Dibukanya kapan? Dibukanya kalau rusak. Oke, dibukanya kalau rusak. Kalau nggak rusak udah nggak usah dibuka, udah biar aja. Enak kan? Simple ya. Dibukanya cuma kalau rusak. Dibukanya kalau rusak. Jadi diinget-inget tuh Mas. Pasien beresiko terjadinya pressure injury. Pasien yang sudah usia lanjut dengan demensia, pasien stroke, pasien dengan vertebral irritation, pasien dengan defisit neurologi, fraktur, harus gunakan offloading ya sebagai prophylactic dressing. Itu offloading tuh prophylactic dressing tadi. Penting pakainya bisa foam, bisa hydrocolloid. Oke? Okay? Dance like there's no tomorrow.